oleh Bu Haji itu dijual tanah ini ke Herianto, ya kan? Ke sini dijual, sah dijual. Herianto ini. Oke, oleh Herianto kemudian dikaplingin sama Suroso. dikaplingin sama Suroso. Ini atas izin Herianto nggak Suroso kaplingin? Pastinya atas izin, Oke. karena mereka juga pada saat berbeli, mereka diskusi tanah ini setelah dibeli akan dikapling. Nah, kemudian dikapling. Ya. Setelah dikapling kemudian dibelilah oleh warga. Oleh warga. Dibelilah oleh warga. Setelah 10 tahun, 10 tahun ada yang ngaku. Herianto ini bilang Herianto ini bilang dia nggak tidak pernah merasa jual. menjual. Itu Pak masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak Dedi, Gubernur Aing. Pak Dedi, saya teh baru lihat konten Pak Dedi tentang kisruh sengketa lahan di Karawang. KDM temui pengacara penggugat. Nah, ini Pak Dedi. Ini udah 22 Mei 2024. Kebetulan teh ulang tahun saya itu. Pak Dedi, kalau saya perhatikan di video itu teh, Pak Dedi ditipu sama pengacara Herianto. Kebetulan pengacara Herianto yang bernama Rudy BG itu Ketua Senkom Kabupaten Karawang dan Wakil Ketua Senkom Jawa Barat. Nah, sedangkan Herianto ya, itu ulama besar LDII sekaligus menantu Amir kedua LDII. Amir ini Pak, atau imam, itu bagi warga LDII dipercaya sebagai juru selamat nanti di akhirat. Serius Pak, ini teh serius ya. Kalau kita lihat di videonya, dia bilang nggak tahu tentang Suroso. Nah, ini Pak, nanti kita jabarkan semuanya Pak. Tahu lah. Nah, sekarang Suroso itu di mana? Suroso kita nggak tahu Pak. Kalau kita sudah resmi melaporkan Suroso itu Di di Kapolres Karawang. tanggal pelaporannya Laporannya sudah jelas ini Pak, ada. Kita melaporkan di sini Pak Suroso itu 2000, Herianto di sini. apa itu? Setelah kami terjadi seperti ini Pak, kami melakukan penyelidikan, ternyata Suroso itu adalah LDII-nya Cikarang. Mertuanya Herianto ini LDI-nya Karawang, sedangkan Heriantonya sendiri LDII di Kediri. Oh, Jadi mereka ini tuh satu semuanya kumpulan anggota LDII. LDII. Ya, Betul, betul. Pak. Ya tinggal kumpul dong LDII sama LDII. Nah, sekarang Pak ininya di mana? Pak ininya? Suroso. Pak ininya nih Herianto. siapa? Heriantonya. Di Kediri. Di Kediri Pak. Yang di sini kuasa hukumnya. Iya Pak. Kuasa hukumnya siapa? Kuasa hukumnya Endang Suharta, tapi yang aktif ke sini Rudy BG. Oh, di BG yang tipe sini. Di situ disampaikan oleh warga ke Bapak Aing, ya, Pak Dedi, ya, Gubernur Aing, pemilik tanahnya Herianto, ya, berdomisili di Kediri. Herianto ini kalau di LDI dikenal sebagai Pak Ikhwan Abdillah SH.MH. Ya. Beliau adalah paku bumi pertama atau ulama besar LDII. Apalagi beliau adalah menantu dari Abdul Dohir. Abdul Dohir ini adalah Amir kedua LDII. Sedangkan Amir bagi warga LDII adalah juru selamat di akhirat kelak, yang punya kunci surga. Yang punya kunci surga. Ya, ini. Jadi kalau nggak baiat ke Amir LDI, hukumnya kafir, wajib masuk neraka. Ini Pak,
Ya. Kemudian ada Suroso, ya. Suroso sebagai penjual, dia adalah maklar kapling tanah di LDII. Wah, beliau bukan sembarang orang. Hampir semua kapling tanah di sekitar Cikarang, Bekasi itu melalui dia. Ya, karena zaman Pak Thohir, amirnya LDI Pak Thohir, itu Suroso ini sangat dikenal. Dia masuk lingkaran satu untuk maklar tanah di LDI. Sampai saat ini pun, menurut kesaksian warga, dia masih melakukan jual beli kapling tanah. Begitu Pak Dedi. Ya. Kemudian tadi disebutkan oleh warga, pengacaranya adalah Rudi BG. Rudi BG itu Pak Gubernur, ya, Bapak Aing. Ya. Dia itu di LDI, di internalnya nih, di Islam Jamaahnya sebagai Agnia Daerah Karawang Barat. Nah, ini internal Pak. Ini organisasi aslinya LDII yang berfaham takfiri, yang membahayakan agama dan bangsa ini Pak. Ya. Dia bukan sembarang posisinya. Kemudian kalau di Senkom, ya, Rudi BG ini sebagai wakil ketua Senkom Mitra Polri Jawa Barat, ya. Dan di Karawang dia sebagai ketua Senkom Mitra Polri Karawang, ya. Dengan Senkom Mitra Polri ini Rudi BG sangat dekat dengan kepolisian, ya. Karena memang tugas Rudi BG oleh Imam Amir Pusat ini untuk mendekat kepada kepolisian, ya. Dibiaya khusus, ya. Anggarannya no limit, ya. Jadi emang agar kebusukan Islam Jamaah, faham takfir yang membahayakan agama dan bangsa ini tidak terlihat, ya. Yang terlihatnya bagusnya. Wah, itu. Nah, itulah profil Rudi BG. Kan itu semuanya anggota LDI. Ya, betul, Pak. Ya tinggal kumpul dong LDI sama LDI. Betul. Kan sama-sama ngembangin dakwah Islam, ya kan? Ini Islam nih urusannya. Orang-orang kehilangan tempat tinggal padahal dia sudah bayar. Ini kan titah agama yang harus kita bereskan. Ya kan? Agama kan itu intinya. Iya, Pak, gitu. Ya kan? Agama itu kan intinya itu. Hatinya toleran, kemudian hidup tidak boleh saling merugikan orang lain. Ya, andai kata pun ada peristiwa ini, aduh, masa kita tega sih ngusir orang? Nah, sekarang Bapak Aing, saya sampaikan ini beberapa fakta hukum tentang LDI, karena tidak semua orang tahu tentang fakta hukum LDI yang sebenarnya. Jadi fakta hukum yang pertama, SK Jaksa Agung nomor Cap 089-D.A-10-1971 tentang pelarangan terhadap aliran-aliran Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah yang bersifat atau berajaran serupa. Kedua, putusan Mahkamah Agung, putusan perkara Adam Amrullah nomor 1293 K/Pitsus/2015. Kemudian fatwa MUI. Yang pertama, fatwa MUI tahun 1978 perihal Islam Jamaah aliran sesat. Kemudian tausiah MUI nomor Cap 1023/DP MUI /5/2021 perihal terhadap pelaksanaan paradigma baru LDII. Kemudian surat edaran MUI Pusat A 1947/DP MUI /6/2023 perihal terkait pengurus dan anggota LDI. Dalam surat ini semua pengurus LDI
atau warga LDI yang ada di kepengurusan MUI baik tingkat pusat sampai kecamatan harus dikeluarkan ya, karena LDI masih beraliran sesat yang membahayakan agama dan bangsa. Kemudian buku pembinaan LDI menuju paradigma baru berdasarkan Wasatiyatul Islam. Kemudian surat MUI Pusat nomor A318/DP MUI /2/2025. Ini masih baru ya. Ini edaran terbaru dari MUI Pusat di tahun 2025 perihal pemberitahuan ormas Islam yang sedang dalam proses pembinaan MUI. Jadi sampai saat ini LDI masih dalam pembinaan MUI karena LDI itu masih sesat, masih membahayakan agama dan bangsa. Pak Dedi, untuk fakta hukum Senkom ini bisa dilihat di putusan Mahkamah Agung nomor 1293 K/PIT.SUS/2015 di halaman 21 nomor 5 bahwa terdakwa mengatakan Senkom sebagai topeng dan Islam Jamaah karena menurut pengakuan Ketua LDI Saudara Abdullah Syam dan pengakuan Dai LDI Saudara Thayyibun serta pengakuan Dai Emir bahwa ormas dalam kurung Senkom buatan Islam Jamaah adalah perintah Imam Islam Jamaah yang bernama Abdul Aziz Sultan Aulia bin Nur Hasan. Ini. Kemudian di nomor 8 bahwa menyampaikan dakwah untuk tujuan meluruskan kelompok atau warga yang dianggap sesat dan menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya bukanlah merupakan pencemaran nama baik atau fitnah. Jadi seperti yang saya lakukan di konten XLDI ini bukanlah pencemaran nama baik maupun fitnah, karena tujuan kami menyampaikan dakwah untuk meluruskan kelompok yang sesat, menyimpang dari ajaran agama Islam sebagai bukti otentik yang tidak bisa dibantah bahwa kami bersama rekan-rekan, ada yang dari Bogor, Malang, Jambi, Lampung, dan Papua. Ini kami sepakat membuat tantangan debat terbuka untuk warga LDI dengan tema menetapi jamaah dalam kurung LDI wajib masuk surga, tidak menetapi jamaah dalam kurung LDI wajib masuk neraka. Kami siapkan hadiah senilai 7 miliar. Ya. Tapi sampai saat ini belum ada satupun warga LDI yang berani, termasuk warga Senkom. Ya. Belum ada yang berani. Ya. Ini menandakan ajaran LDI sesat. Ya. Karena kalau LDI berani, maka dia membuka aib di depan umum, membuka kesesatannya di depan umum. Itu Pak Dedi. Tahu lah. Nah, sekarang Suroso itu di mana? Suroso kita nggak tahu Pak. Kalau kita sudah resmi melaporkan Suroso itu Di Kapolres Karawang. tanggal pelaporannya. Laporannya sudah jelas ini Pak, ada. Kita melaporkan di sini. Nah, Pak Dedi, toh bohong dia Pak Dedi, pengacaranya Pak Dedi. Masukin barak kayak tuh pengacaranya Pak Dedi.
Bohong, dia nggak tahu bilangnya, nggak tahu tentang Suroso. Aduh, penipuan itu Pak Dedi. Pak Dedi udah dibohongin. Bohongnya Ketua Senkom Karawang kepada Pak Dedi, Gubernur Aing. Ini Pak, Suroso yang dilaporkan oleh kuasa hukum Erianto. Nah, ini Suroso bukan yang menjual kapling Pak, ya. Makanya nggak bakal ketemu itu akar masalahnya, ya. Karena yang dituntut itu Suroso, warga LDI yang berada di Ciherang, ya. Maka kemarin anaknya menggugat, anak yang bernama Muhammad Yusuf menggugat ke pengadilan karena di gugatan Suroso yang berada di Ciherang yang sudah meninggal di tahun 2008, ya. Jadi kebetulan Pak, saya dari kecil di sana Pak tinggalnya Pak. Saya di Pondok Pesantren Sumber Barokah. Saya dari tahun 80 tinggal di sana, ya. Kemudian saya pindah ke Perumnas. Nah, biar lebih jelas, kita buka Google Map. Ini adalah lapangan Pondok Sumber Barokah. Ini Jalan Ciherang, ya. Ini Kampung Ciherang, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Ini lapangan Pondok Sumber Barokah. Ini adalah Masjid Daerah Islam Jamaah Kabupaten Karawang. Pusat kegiatannya Rudi BG Pak. Rudi BG di sini kegiatannya. Nah, untuk pembacaan doktrin setiap bulannya setelah minggu kedua, malam Kamis setelah minggu kedua, ini pembacaannya di sini. Pembacaan doktrin, dan Rudi BG harus ikut Pak, harus mendengarkan, wajib. Nah, sedangkan rumah Pak Ki Hadi Suroso itu ada di pinggir lapangan Sumber Barokah. Nah, inilah rumah Pak Ki Hadi Suroso yang digugat oleh Rudi BG dan Erianto, ya. Ini lapangan Pondok Pesantren Sumber Barokah. Kalau kita hitung Pak, ini hanya sekitar 200 meter Pak. 197,58, ya, atau 200 meter. Kalau nggak tahu, wah kebangetan Pak. Ya, kebetulan, ya, jabatan putra Pak Ki Hadi Suroso yang pertama, anak pertamanya, yang teman saya, ya, nanti yang teman saya itu wakil imam kelompok Masjid Baitur Rahman, ya. Jadi kegiatan Rudi di sini ini di masjid di bawah kewenangannya Abdul Syukur, ya, sebagai wakil imam kelompok. Kebetulan dia juga sebagai pembina Senkom kelompok, ya, tingkat terbawah di LDI, di Islam Jamaah. Dan ketika pembacaan doktrin itu juga dia harus datang. Di situ ketemulah dengan Rudi BG setiap bulan itu Pak, ya. Jadi mustahil kalau Rudi BG mengalamatkannya ini terus nggak tahu, itu mustahil. Nggak ketemu, itu mustahil Pak. Suroso sudah meninggal sejak tahun 2008, ya. Harusnya yang digugat adalah ahli waris, ya. Tapi kok enggak? Ini Pak, penipuan semua Pak KDM, Gubernur Aing. Aduh, ya kumaha ya, bohong ya, mafia tanah ya. Jadi emang
Ini aduh luar biasa Pak KDM ya. Mestinya nanti Pak KDM harus turun lagi ini menyelesaikan carut marut ini. Kasihan Pak, ratusan orang akan terusir. Insya Allah dengan kejahatan ya tokoh-tokoh dari LDI dan Senkom ini Pak. Nah sekarang Pak Dedi, Gubernur Aing, top markotop lah. Sekarang kita bahas Suroso yang original. Kita perhatikan video percakapan warga Pak Indra dengan Bapak Aing KDM. Mari kita perhatikan dengan jeli dan seksama. Di sini ada Haji Yang Erianto ngaplingin ini. sama tim Ini yang punya. mengaplingkannya. Kita beli kapling dari sini. Ini Pak, ini orangnya. Nah, ini kita beli kapling dari ini. Ini yang Iya, punya. Ini yang kaplingin. Ini yang sekarang. Jadi waktu tidur satu kamar dia tuh. Nah, ini dia. Suroso yang ditunjuk. Nah, di situ ada Erianto Sulistiawan, ada Bahru. Kalau orang-orang LDI tahu nih siapa Bahru, siapa Erianto Sulistiawan. Nah, ini ada foto perkembangan kondisi Suroso. Nah, ini Suroso bersama istri keduanya. Dan ini Suroso bersama keluarga istri pertama. Dan ini Suroso saat di Pondok Gading Mangu. Jadi jelas kalau ini Suroso yang asli. Jadi kalau kita lihat alamatnya, jelasnya, coba kita lihat. Jalan Raya Sukamantri nomor 74 RT 4 RW 2 Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jadi alamatnya sangat jelas. Kalau belum yakin, belum ini, tinggal cari aja Masjid Assalam LDII. Jadi nanti sebelum belok ke kanan itu ada rumah Suroso. Jadi kalau Rudy BG tidak tahu Pak, itu bohong. Sekali lagi bohong ya. Gubernur Aing ditipu ke Ketua Senkom Mitra Polri Karawang. Memang sangat wajar karena di LDI itu didoktrin bahwa bohong adalah ibadah. Menipu orang di luar LDI no problem ya, karena orang di luar LDI orang hukumnya kafir ya, halal untuk ditipu ya. Inilah fakta kebobrokannya LDI Senkom ya. Fakta membahayakannya LDII dan Senkom Mitra Polri untuk bangsa dan agama. Mudah-mudahan Pak Dedi berkenan untuk menindaklanjuti kasus ini ya, karena kami dapat kabar dari warga kalau saat ini ya dari pihak penggugat Erianto dan pengacaranya ya, sedang mengusahakan secepatnya untuk eksekusi yang kedua ya. Warga saat ini Pak Dedi sedang cemas ya. Sedang cemas, sedang ketakutan, sedang kebingungan ya, karena adanya kabar dari salah satu polisi yang ada di Karawang ya, sedang diusahakan secepatnya
dieksekusi lagi. Ya, kami mohon Pak Gubernur, Bapak Aing, ya, untuk segera membantu warga Cinangoh yang sedang dizolimi oleh orang-orang dari aliran paham sesat, ya, yang membahayakan agama dan bangsa. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.